Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengerjakan tugas untuk menyelesaikan presentasi OSI Layer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pawas Mediki Utama dengan NPM 2578 2014. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang OSI Layer. Baik, langsung saja di sini yaitu model OSI Layer, yang dimana model OSI Layer ini memahami 7 lapisan fondasi yang mengatur komunikasi dalam jaringan komputer. Dan apa itu sih model OSI Layer? Model OSI Layer yaitu Open System Interaction, yang dimana di sini model OSI adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana berpindah dari suatu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan diciptakan oleh ISO pada tahun 1984. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, yang dimana berinteraksi dengan lapisan di atas serta di bawahnya menciptakan komunikasi yang terstruktur dan efisien. Dan OSI Layer ini mempunyai 7 lapisan, yang dimana transmisi, bit fisik, hingga aplikasi pengguna. Setiap lapisan memiliki peran yang unik dalam perjalanan data. Nah, lapisan yang pertama yaitu ada fisikal, yaitu transmisi bit mentah, yang dimana melalui media fisik seperti kabel dan sinyal menentukan topologi dan koneksi hardware jaringan. Lapisan 2, data link, yang dimana mengelola akses ke media fisik Dan yang lapisan 3, network, yaitu yang menentukan rute terbaik dalam pengiriman data menggunakan alamat IP logis. Dan yang keempat ada transport, yang dimana menjamin pengiriman data yang andal dan urut TCP untuk koneksi terjamin UDP untuk kecepatan tanpa koneksi, yang dimana lapisan 5, session, membuka dan mengelola dan menutup sesi komunikasi antara perangkat, menangani sirkulasi dan checkpoint data. Lapisan yang keenam itu presentation, yang dimana format mengenkripsi data dan mengompres data agar dapat bisa dipahami oleh aplikasi penerima yang berperan sebagai penerjemah. Dan lapisan yang ketujuh yaitu application, yang dimana lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan jaringan seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Dan selanjutnya alur perjalanannya saat ini dikirim setiap lapisan menambahkan header atau encapsulation, yang dimana setiap penerima lapisan melepas header dan decapsulation hingga data tiba. Dan OSI versus TCP/IP. Model TCP/IP lebih sederhana dengan 4 lapisan, sementara OSI Layer memiliki 7 lapisan yang lebih terperinci dan teoritis. OSI bersifat konseptual dan referensi TCP/IP adalah standar praktis internet. OSI memisahkan presentasi dan sesi, TCP/IP menggabungkan ke dalam aplikasi. Dan peran setiap lapisan dalam kehidupan sehari-hari: web browsing atau HTTP di lapisan 7, TCP di lapisan 4, dan IP di lapisan 3, yang dimana bekerja sama Anda membutuhkan situs web dan kirim email. SMTP mengirim sesi, menjaga koneksi, transport, dan memastikan kelengkapan data. Dan model fisik mengirim bit melalui kabel. Dan yang ketiga ada streaming video, yang dimana UDP memungkinkan transmisi cepat, kompresi, dan presentation layer, dan mengurangi ukuran dan fisik mengirimi sinyal nirkabel.
Dan kesimpulannya di sini itu fondasi jaringan modern atau model OSI memberikan kerangka universal dan memahami, memecahkan dan masalah jaringan. Setiap lapisan saling bergantung dan menciptakan komunikasi yang Anda. Selanjutnya mungkin baik, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.